Hai Sobat Agro, talas beneng atau yang sering dikenal dengan sebutan bener dan koneng adalah salah satu komoditas tanaman pangan yang sedang gencar untuk dikembangkan. Tanaman ini disebut memiliki nilai ekonomi yang cukup bagus. Setiap bagian tanamannya bisa dimanfaatkan dengan baik. Daun talas beneng bisa diolah menjadi bahan baku pengganti tembakau. Batangnya juga bisa digunakan sebagai pakan ternak dan umbinya bisa diolah menjadi bahan baku produk olahan seperti tepung beneng, mie, dan aneka makanan olahan lainnya. Talas beneng cukup terbilang unik karena memiliki bentuk yang lebih besar daripada talas pada umumnya. Tanaman ini tidak mengenal musim dan memiliki karakteristik yang berbeda dari talas lainnya. Talas beneng awalnya merupakan tanaman liar, memiliki batang yang besar dan panjang serta pada bagian akarnya terdapat umbi-umbi kecil yang bergerombol. Tapi jangan khawatir Sobat Agro, pada video kali ini Agrozin ID akan membahas bagaimana cara budidaya talas beneng. Jika Sobat Agro ingin menanam talas beneng sendiri di lahan yang tersedia, tonton videonya sampai selesai. Berikut ulasannya. Jika mendengar kata talas, sontak kita langsung mengaitkannya dengan salah satu kota di Jawa Barat, yaitu Bogor. Namun jangan salah Sobat Agro, di Kabupaten Pandeglang juga ada talas yang dijadikan salah satu komoditas yang diperhitungkan di wilayah tersebut, yaitu adalah talas beneng. Talas beneng adalah singkatan dari besar dan koneng. Hal tersebut terlihat dari ukurannya yang di atas rata-rata talas pada umumnya, yaitu 120 cm dengan bobot 42 kg dan ukuran lingkar luar batang mencapai 50 cm. Talas beneng berpotensi menjadi sumber pangan alternatif masa depan pengganti nasi. Keunggulan talas beneng ada pada umbinya yang besar, sehingga masyarakat lokal menyebutnya bener yang artinya besar. Dan koneng artinya kuning yang merujuk ke warna umbi yang agak putih kekuningan. Talas beneng disebut memiliki nutrisi yang cukup tinggi dengan hitungan 100 gram setara dengan energi 83,7 kalori, protein 2 gram, lemak 0,27 gram, dan karbohidrat 18,3 gram dan juga pati 15,2%. Budidaya talas beneng membutuhkan daerah dengan iklim basah, suhu udara berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan suhu harian rata-rata 27,9 derajat Celcius. Kelembaban udara rata-rata 60-80% dan curah hujan ideal untuk pertumbuhannya berkisar 2.500 sampai 2.800 mm per tahunnya. Talas beneng cocok ditanam sebagai tanaman di kebun atau pekarangan. Tanaman ini tidak membutuhkan penyinaran matahari yang penuh sepanjang harinya. Untuk tumbuh optimal, talas beneng hanya membutuhkan penyinaran 50-60% per hari. Budidaya talas beneng meliputi aplikasi pemupukan, jarak tanam, sumber atau asal benih, serta pemeliharaan tanaman. Jarak tanam perlu diperhatikan lantaran sangat mempengaruhi produksi talas beneng. Umumnya jarak tanam yang digunakan adalah 1 kali 1 meter. Adapun populasi tanaman dengan monokultur pada setiap 10.000 meter persegi berada pada kisaran 600 hingga 1.000 tanaman. Pertumbuhan talas beneng bervariasi, tetapi bergantung pada sumber benih. Jika Sobat Agro asalnya dari bonggol sisa panen, umumnya talas akan tumbuh lebih cepat dan berumbi dibanding benih asal anakan. Yang pertama, mempersiapkan tanah dan mulai menanam. Setelah mendapatkan benih, jika perlu mempersiapkan tanah dan membersihkan dari rumput serta tanaman lainnya, gemburkan lahan dengan cara dibajak atau menggunakan alat kultivator.
Atur jarak tanam talas beneng 1 kali 1 meter. Penanamannya sebaiknya dilakukan saat musim hujan. Untuk lubang tanam, buatlah sedalam 15 hingga 20 cm, kemudian posisikan benih talas dengan mata tunas tegak ke atas. Setelah itu tutup lubang tanam dengan pupuk organik. Penyulaman dilakukan maksimal 15 hari setelah tanam. Kegiatan tersebut untuk mengganti tanaman yang mati, rusak, atau tidak sehat dengan menggunakan bibit baru. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan jumlah tanaman dalam luasan tertentu. Yang kedua, pemeliharaan talas beneng. Untuk pemeliharaan talas beneng diperlukan penyiangan, dilakukan pada bulan ketiga dan ketujuh setelah ditanam atau tergantung pada kemunculan gulma yang dapat menurunkan kualitas panen. Tanaman talas yang terkena hama dan penyakit disebabkan karena perawatan yang belum optimal, maka diperlukan penyemprotan pestisida organik ke tanaman. Pengolahan tanah yang baik, drainase yang baik, serta pemupukan secara rutin juga membantu terhindar dari hama dan penyakit. Yang ketiga, waktu panen talas beneng. Talas beneng baru bisa dipanen saat tanaman berusia sekitar 8 sampai 12 bulan. Talas beneng yang ditanam menggunakan benih umbi bonggol akan memiliki berat sekitar 2 sampai 3 kilo per tanaman. Panen talas dilakukan dengan cara menggali umbi talas dan mencabut talasnya, kemudian memotong daun talas hingga tersisa 20 sampai 30 cm dari pangkal umbi. Setelah itu, bersihkan tanah yang masih menempel pada umbi dan kemudian dikumpulkan. Yang keempat, penyimpanan. Untuk penyimpanan umbi harus dijaga tempat tetap kering agar umbi tidak tumbuh. Bersihkan umbi dari tanah, lalu umbi bisa dijual ke pasar dengan dimasukkan ke dalam karung. Bagi masyarakat di Pandeglang, talas beneng biasanya diolah menjadi beragam makanan dengan cara pengolahan menjadi beragam varian makanan seperti brownies, bakpao, dan kue kering dengan cara dikukus dan digoreng. Namun banyak juga masyarakat yang mengelolanya menjadi tepung dan selanjutnya dikirim ke industri-industri makanan sebagai bahan campuran. Saat ini, talas beneng sudah diekspor atau tembus hingga ke pangsa pasar mancanegara. Talas ini telah tembus hingga Belanda dan Australia. Dalam sekali ekspor, para pengolah lokal bisa mengirimkan talas beneng hingga 16 ton per minggu dalam bentuk tepung. Untuk yang masih ragu menanam talas beneng, jangan khawatir, sekarang bisa mulai mencoba menanam talas beneng sendiri di lahan yang tersedia. Dengan melakukan cara budidaya yang tepat, maka hasil panen juga dapat digunakan untuk kebutuhan masing-masing, untuk diperjualbelikan maupun disimpan sendiri. Nah, itu dia Sobat Agro sekilas tentang bagaimana cara untuk budidaya talas beneng. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.